Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 167. Jovita malah merasa agak gelisah. Dia berkata, "Ibu, aku sangat tertarik pada Pak Agam. Tapi, bagaimanapun, Pak Agam sudah menikah, jadi aku merasa agak ragu." Sebelum Jovita bisa menyelesaikan ucapannya, Wulan berkata, "Terus kenapa kalau dia sudah menikah? Dulu, ibu menyingkirkan istri pertama ayahmu yang menyebalkan untuk mendapatkan posisi ibu hari ini. Kalau istri pertama nggak bisa mengendalikan suaminya sendiri, itu kesalahan mereka sendiri. Semua orang bisa menduduki posisi mereka sendiri berdasarkan kemampuan mereka. Jovita, biar ibu beritahu kamu, bisa menjadi kekasih seorang pria dengan kedudukan seperti Tuan Agam jauh lebih terhormat daripada menjadi istri pria biasa. Terlebih lagi, hidup masih panjang. Kedepannya, kamu pasti punya kesempatan untuk menjadi istri sahnya." Jovita merasa bahwa ucapan ibunya sangat masuk akal. Namun, dia masih takut-takut. Tapi, Agam sangat dingin, aku bahkan nggak berani mendekatinya. Dia adalah tuan muda dari keluarga kelas 1. Sejak kecil, dia sudah berkuasa, jadi wajar saja kalau sifatnya dingin. Jovita, jangan khawatir. Nanti, setelah makan, ibu akan membawamu pergi belanja, kata Wulan. "Belanja apa?" tanya Jovita. "Nanti, kamu juga akan tahu," jawab Wulan. Jovita merasa bahwa ibunya sangat misterius. Namun, ibunya selalu lebih mahir darinya, jadi seharusnya ibunya memiliki ide bagus. Setelah Wulan dan Jovita makan besar di restoran Yunela, Wulan membawa putrinya ke pasar sayur. Jovita memakai topi dan kacamata hitam, tetapi ekspresi jijiknya masih tetap terlihat. Dia merasa bahwa tempat seperti pasar sayur tidak sesuai dengan statusnya sebagai artis terkenal. Dia merasa sangat kesal. "Ibu, kenapa ibu membawaku ke pasar sayur?" tanya Jovita. Wulan tersenyum dan berkata, "Malam ini, bukankah kamu mau memasak untuk Tuan Agam? Kita bisa beli bahannya dulu." Jovita berkata dengan kesal, "Aku nggak bisa masak. Nanti, aku akan pesan makanan dari luar, anggap saja itu masakanku." Wulan menarik putrinya ke tempat yang tidak berorang dan berkata dengan suara rendah, "Kamu nggak mengerti. Ibu membeli jamur khusus, namanya jamur cinta. Kalau jamur ini ditumis dengan sayur adas, rasanya bukan hanya garing dan enak, tapi juga berefek untuk memperkuat gairah. Asalkan Tuan Agam memakan sayuran ini, dia pasti nggak akan bisa menahan diri. Nanti malam, ibu akan membantumu memasak sayur ini di hotel, lalu pergi. Setelah malam ini, kamu akan menjadi milik Tuan Agam." Jovita pun tersipu malu. Dia menatap sayur-sayuran dan jamur di dalam kantong belanja dengan kagum dan penuh semangat. Dia merasa bahwa ibunya benar-benar adalah orang yang sangat bijak, bisa memikirkan hal seperti ini. Pada saat yang sama, Pamela baru naik taksi dan pulang ke kediaman keluarga Dirgantara. Baru saja dia turun mobil, sebuah mobil van berwarna putih melaju ke arahnya. Sopir mobil itu menurunkan jendela mobil dan bertanya padanya, "Permisi, Nona, kediaman keluarga Dirgantara di mana?" "Iya." Langkah Pamela terhenti. Dia menatap sopir mobil yang agak gemuk dan memakai kacamata hitam itu sambil bertanya, "Kenapa kamu mencari kediaman keluarga Dirgantara?" Sopir itu tersenyum dan menjawab, "Aku membawa barang yang dipesan anggota keluarga Dirgantara. Tapi, alamatnya nggak jelas. Aku hanya tahu kediaman keluarga Dirgantara berada di dekat sini, tapi nggak tahu alamat jelasnya." Pamela mengangkat alisnya dengan waspada dan bertanya, "Barang apa?" "Ada beberapa barang keperluan sehari-hari, buah-buahan, sayuran dan sebagainya, semuanya ada di belakang mobil," kata sopir itu dengan senang hati sambil menunjuk ke belakang dengan jempolnya. Pamela pun menatap ke arah belakang mobil. Tiba-tiba, pintu belakang mobil itu dibuka dari dalam. Seorang pria bertopeng mengulurkan setengah badannya keluar dan menyemprot Pamela dengan sebotol semprotan di tangannya. Pamela seketika kehilangan kesadaran. Sebelum Pamela bisa terjatuh ke tanah,
Pamela yang sudah jatuh pingsan diseret ke dalam mobil dengan kasar oleh orang di dalam mobil. Pintu mobil ditutup, mobil putih ini melaju dengan cepat dan menghilang dari depan pintu kediaman keluarga Dirgantara. Bab 168. Pada pukul 8 malam, di Hotel Purnama. Saat Agam tiba di hotel ini, gadis resepsionis langsung memberikannya kartu akses untuk kamar 808 dan mengatakan bahwa ini adalah pesan dari tamu wanita di kamar 808. Setibanya di kamar 808, pria ini langsung memasuki ruangan. Tidak ada orang di dalam kamar yang luas dan mewah ini, hanya terdengar suara air mengalir dari kamar mandi. Agam berjalan melewati kamar mandi. Matanya yang gelap melirik sekilas ke arah kamar mandi. Dari kaca kamar mandi yang berpola bunga, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita dengan lekuk tubuh bagus yang sedang mandi. Agam sedikit memicingkan matanya dan mengerutkan bibirnya. Tanpa disadari, dia mengalihkan tatapannya. Di meja makan di dalam ruangan, tersusun 6 lauk dan 1 kuah yang baru selesai dimasak dan masih mengepulkan asap panas. Apakah ini makanan yang gadis itu masakkan sendiri untuknya? Sebelumnya, Agam pernah mendengar dari pengurus rumahnya bahwa gadis ini terkadang-kadang suka membuat sedikit camilan untuk dirinya sendiri di rumah. Apakah gadis kecil dari keluarga kaya yang tampaknya sangat manja ini benar-benar bisa memasak? Agam sedikit memicingkan matanya dan melihat selembar kertas yang terletak di samping alat makan di atas meja makan. Pak Agam yang tercinta, kalau Anda sudah datang, Anda bisa makan dulu. Jangan tunggu saya. Nanti makanannya nggak enak kalau sudah dingin. Setelah memasak, saya jadi bau minyak, jadi saya mandi dulu. Pak Agam yang tercinta. Alis pria ini terangkat, sudut bibirnya juga entah mengapa ikut terangkat. Aneh sekali, gadis ini biasanya tidak pernah memedulikan penampilannya di hadapan Agam. Hari ini, untuk makan malam dengan Agam, gadis ini malah memedulikan bau minyak pada badannya. Pamela juga mengajak Agam bertemu di hotel. Apa yang ingin dilakukan gadis ini? Agam tersenyum dengan sinis. Dia menarik sebuah kursi dan duduk dengan anggun. Kemudian, dia mengambil alat makannya dan mulai mencicipi beberapa makanan di atas meja, rasanya lumayan, tetapi tidak istimewa. Makanan ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan makanan yang biasanya dia makan, yang dimasak oleh juru masak. Namun, karena mengetahui niat baik gadis itu, rasanya pun berbeda. Setelah mencicipi beberapa masakan itu, Agam meletakkan alat makannya. Dia mengurut keningnya, perasaannya lelah dan rumit, dia merasakan sejenis pertentangan yang tidak berujung. Di awal kehidupannya, Agam selalu sibuk dengan bisnis keluarganya. Sifatnya dingin dan cuek, dia tidak punya waktu untuk berpacaran, dia juga tidak pernah memiliki ketertarikan pada wanita manapun. Namun, Pamela yang baru muncul 20-an hari dalam hidupnya malah selalu bisa mengacaukan irama hidupnya dengan mudah, membuatnya tidak tenang. Padahal awalnya, dia hanya menggunakan wanita ini untuk menghadapi kakeknya. Namun, dalam kesehariannya yang sibuk, dia sering merasakan kehangatan di hatinya karena teringat akan kelakuan gadis ini yang menyebalkan, lucu dan imut. Pria ini mengambil selembar tisu dan menyeka bibirnya. Dia teringat lagi akan ciuman tadi siang dan teriakan penuh amarah gadis itu. Tapi, bagiku, kamu adalah seorang pria, kata gadis itu. Agam mengakui, pada saat itu, dia terbawa suasana dan tidak bisa menahan diri. Dia mungkin harus mempertimbangkan kembali hubungannya dengan gadis itu. Pada saat ini, pintu kamar mandi terbuka. Jovita melilitkan handuk di badannya dan berjalan keluar. Jelas-jelas dia tahu bahwa pria ini sudah datang, tetapi dia berpura-pura terkejut dan malu sambil mempererat lilitan handuk itu di badannya. Astaga, Pak Agam sudah datang, ya. Saya nggak tahu. Sebelum mandi, saya lupa bawa baju ganti, kata Jovita. Ekspresi Agam menjadi masam. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Agam. Jovita tercengang sesaat dan berkata, sayalah yang mengajak Anda makan di sini. Kalau bukan saya, siapa lagi? Agam memicingkan matanya yang membara dengan api amarah dan berkata, Pam, asistenmu mana? Jovita pun menjawab, oh, ternyata Anda menanyakan tentang asisten saya, ya maaf, Pak Agam. Asisten saya berasal dari desa, jadi karakter dan pengetahuannya kurang baik. Kemarin,
Saat dia membuat Anda terkena luka bakar, saya juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas hal itu. Saya nggak seharusnya mempekerjakan orang sebodoh itu sebagai asisten saya. Di sini, saya meminta maaf yang sesungguh-sungguhnya pada Anda. Kedepannya, saya akan memecatnya. Sambil berbicara, Jovita berjalan menghampiri Agam dengan malu-malu. Tiba-tiba, dia tergelincir dan terjatuh, handuknya juga terlepas. Namun, dia terjatuh dalam pose yang sangat anggun dan gemulai. Kemudian, dia berkata dengan pura-pura sedih, "Aduh, Pak Agam, bisakah Anda datang memapah saya? Kaki saya kesakitan." Agam berdiri dan berjalan menuju Jovita yang tubuhnya terekspos sepenuhnya. Bab 169. Mendengar suara langkah kaki pria itu yang mendekat, jantung Jovita mulai berdebar kencang. Akhirnya, pria yang dia inginkan, pria kaya yang akan menyokong sisa hidupnya akan segera datang dan menggendongnya. Dia sudah berekspektasi tinggi. Namun, pria itu malah hanya melangkah melewati dirinya tanpa meliriknya sama sekali dan langsung berjalan ke arah pintu kamar. Ekspresi Jovita menjadi kaku. Dia mengulurkan tangannya dan berseru dengan manja, Pak Agam. Pak Agam, kemana Anda pergi? Anda.ke mana? Jangan pergi, Pak Agam. Saya kesakitan, tolong saya. Pria itu sama sekali tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Jovita berdiri dan ingin mengejar Agam, tetapi badannya tidak tertutup sehelai kain pun. Jika dia langsung pergi pakai baju pun dia sudah tidak sempat mengejar Agam. Ada apa ini? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ibunya sudah menambahkan bubuk dari 2 bahan masakan yang meningkatkan gairah itu ke dalam tiap makanan. Asalkan pria ini memakannya sedikit saja, efeknya akan langsung bekerja. Jelas-jelas Agam sudah memakan makanan itu. Namun, mengapa? Setelah melihat badan Jovita pun Agam masih saja bersikap sedingin itu dan sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Agam berjalan keluar dari lift dengan ekspresi suram. Wajahnya yang dingin memancarkan hawa dingin yang menyeramkan. Beberapa menit yang lalu, dia masih saja mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Pamela dan bersiap-siap untuk berbincang-bincang dengan baik dengan Pamela. Namun, setelah mengajak Agam untuk bertemu di hotel dengan kata-kata manis, Pamela malah membiarkan Agam bertemu dengan wanita lain yang jelas-jelas ingin menggoda Agam. Pamela sungguh lapang dada. Apakah dia sama sekali tidak peduli jika suaminya sendiri tidak bisa menahan godaan wanita lain dan berselingkuh? Dasar gadis sialan. Apakah dia sama sekali tidak pernah menganggap Agam sebagai suaminya? Sambil memikirkan hal ini, pria ini mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba bergetar, ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan ekspresi dingin, Agam menerima panggilan itu dan menempelkan ponselnya di samping telinganya. Agam Dirgantara, istrimu belum pulang selarut ini, tapi kamu nggak khawatir. Kamu bahkan nggak menghubunginya, kata orang di ujung telepon itu. Langkah Agam langsung terhenti. Siapa ini? Tanya Agam. Nggak peduli aku siapa, sekarang, istrimu berada di tanganku. Kata orang itu lagi. Tatapan Agam menggelap. Dia tersenyum sinis dan berkata, oh ya. Kalau begitu, wanita itu untukmu saja, terserah kamu mau ngapain dengan dia. Penculik di ujung telepon itu hampir tersedak. Agam, kamu nggak salah, ya. Dia istrimu. Agam menjawab dengan tenang, kalau istriku hilang, aku bisa ganti baru. Seusai berbicara, dia langsung mematikan panggilan itu, di ujung telepon lainnya. Di sebuah gudang yang terbengkalai, di lahan kosong yang telantar setelah panggilan itu dimatikan, si penculik meludah dengan marah. Kemudian, dia menoleh dan melihat Pamela yang diikat ke sebuah kursi sambil berkata dengan sinis, sialan, kukira kamu sangat penting bagi Agam, ternyata enggak. Tadi, penculik itu menelepon Agam dengan pengeras suara, jadi Pamela mendengar isi percakapan mereka dengan jelas. Nada bicara dan pemilihan kata Agam sangat cuek. Tatapan Pamela menjadi suram. Dia tidak terkejut dengan reaksi Agam, tetapi dia merasa agak kecewa. Seulas senyuman sinis pun tersungging di bibirnya. Dia mengira bahwa Agam akan mengeluarkan uang banyak untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, Agam pernah berkata bahwa dia bisa memberikan apapun untuk Pamela, selain perasaan. Konyol sekali, Pamela malah mempercayai ucapan ini. Pamela hanyalah sebuah alat.
Bagi Agam, nyawa Pamela sama sekali tidak penting dan bahkan tidak layak untuk diganti dengan waktu dan tenaga Agam. Bab 170. Mulut Pamela ditutup dengan pita perekat. Dia membelalakkan matanya dan mengeluarkan suara rintihan untuk menandakan bahwa dia ingin mengucapkan sesuatu. Penculik gemuk itu berpikir sesaat, lalu mengulurkan tangannya dan melepas pita perekat yang menutup mulut Pamela. Mulut Pamela ditutup untuk mencegahnya dari berteriak jika dia siuman di kota. Namun, sekarang, mereka berada di lahan kosong yang terpencil, jadi sekeras apapun Pamela berteriak, tidak ada gunanya. Setelah Pamela mendapatkan kebebasan untuk berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena kalian sudah tahu aku nggak berguna bagi Agam, bisakah kalian melepaskanku? Penculik gemuk itu mendengus dengan kesal dan berkata, melepaskanmu. Kalau aku melepaskanmu, hari ini, semua upayaku sia-sia. Adik manis, kamu cantik sekali. Nanti, kamu bisa menemaniku bersenang-senang. Pamela tersenyum dan berkata, kakak, tentu saja kita bisa bersenang-senang. Tapi, kamu juga harus melepaskanku dulu. Aku nggak suka dipaksa, mungkin karena tidak pernah bertemu dengan Sandera yang begitu kooperatif. Penculik gemuk itu dan beberapa bawahannya pun tercengang sesaat dan saling bertatapan. Penculik gemuk itu memicingkan matanya dengan waspada dan berkata, adik manis, jangan macam-macam. Pamela mengedipkan matanya dengan polos dan berkata, apa yang bisa kulakukan di wilayah kekuasaan kalian? Aku hanyalah seorang gadis kecil yang lemah. Apakah aku bisa melarikan diri di bawah pengawasan beberapa pria besar seperti kalian? Kak, kamu bukan memandang tinggi diriku, melainkan sedang meremehkan diri kalian sendiri. Penculik gemuk itu tertawa dengan liar, lalu berkata, tentu saja kamu nggak sanggup melarikan diri. Tapi, aku menyukai kekerasan, lebih seru. Pamela membuang napas dan berkata dengan ekspresi kecewa, Kak, kalau kamu mengikatku seperti ini, aku benar-benar nggak bisa menunjukkan kemampuanku. Karena situasinya sudah seperti ini, aku juga nggak takut kalian tahu lagi, sebenarnya, dulu, saat aku masih sekolah, aku diam-diam melakukan pekerjaan khusus untuk mendapatkan uang. Aku sangat terampil dalam melayani orang lain. Aku jamin aku bisa membuat kalian merasa sangat senang dan puas. Mendengar ucapan Pamela, penculik gemuk itu dan beberapa bawahannya tertawa jahat. Ternyata kamu pekerja profesional. Dulu kamu kerja di mana? Aku pernah kerja paruh waktu di Wirral Bar, kata Pamela. Wirral Bar, itu klub malam kelas atas yang terkenal di kota Marilla. Hari ini, mari kita rasakan pelayanan gadis dari klub malam kelas atas seperti itu. Pergi lepaskan dia. Perintah penculik gemuk itu, seorang bawahannya berjalan maju dengan tatapan tergoda dan melepaskan ikatan Pamela. Pamela berdiri dan meregangkan tubuhnya. Kemudian, dia tersenyum dengan manis dan bertanya, Kak, di mana kita akan bersenang-senang? Penculik gemuk itu menunjuk ke arah tanah dan berkata, di sini. Pamela pun bertanya dengan malu, di sini dilihat oleh mereka. Pria gemuk itu tertawa dengan tidak senonoh dan berkata, mereka bukan hanya akan melihat, tapi nanti mereka juga akan ikut. Pamela menutup mulutnya dengan tangannya, seakan-akan dia tidak bisa menerima ide ini. Namun, dia tertawa dengan sangat menawan dan berkata, baguslah, aku senang kalau ramai. Kalau ramai, aku baru bisa puas. Pria gemuk itu dan para bawahannya pun tercengang. Gadis ini terlihat polos, tapi ternyata sangat liar. Baguslah. Aku suka yang liar. Kalau begitu, ayo mulai sekarang juga. Semuanya sudah nggak sabar menanti, kan? Pamela menyibakkan rambutnya ke belakang dengan menawan. Sambil membuka kancing bajunya, dia berjalan ke arah pria gemuk itu. Pria gemuk itu hampir meneteskan air liur. Gerakan Pamela membuka bajunya terlalu lambat. Pria itu pun menerjang ke depan dengan terburu-buru dan ingin langsung melucuti pakaian Pamela. Alhasil, Pamela tiba-tiba langsung mengangkat kakinya dan menendang perut penculik gemuk itu dengan kuat, membuat pria itu terlempar sejauh 1 meter dan memuntahkan darah. Senyuman di wajah beberapa bawahannya menjadi kaku, ekspresi mereka berubah drastis. Pria gemuk itu memegang perutnya sambil menenangkan diri. Dia menggertakkan giginya dan berkata, dasar gadis sialan. Kamu cari mati, ya. Semuanya, hajar dia.
Beberapa pria itu pun mengayunkan kepalan tangan mereka dengan ganas sambil menyerbu ke arah Pamela. Pamela tidak panik. Dia menjatuhkan mereka satu persatu, menahan mereka di tanah dan menghajar mereka hingga mereka berteriak kesakitan dan tulang mereka patah. Mereka bahkan tidak sanggup berdiri lagi. Akhirnya, Pamela menginjak perut pria gemuk yang memimpin itu dengan sebelah kakinya dan meregangkan pergelangan tangannya dengan santai. Maaf. Tadi aku mungkin nggak bilang dengan jelas, kata Pamela. Wirel Bar adalah klub malam biasa yang tidak pernah terlibat dalam bisnis prostitusi. Dulu, waktu aku bekerja paruh waktu di Wirel Bar, aku menjadi pelatih seni bela diri yang bertugas untuk melatih para petugas keamanan. Aku mengajarkan petugas keamanan di sana cara melayani preman genit seperti kalian dengan tinju dan tendangan. Pria gemuk itu dan para bawahannya menatap Pamela dengan tatapan horor. Mereka takut jika Pamela beraksi, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Bab 171. Pamela juga sudah lelah, jadi dia hanya menendang pria gemuk itu sekali lagi, lalu berbalik dan bersiap-siap untuk pergi. Namun, pada saat ini, pintu baja besar gudang ini tiba-tiba dibuka dari luar dan mengeluarkan suara besi berkarat berderit yang memekakkan telinga. Ada yang berjalan masuk. Orang itu adalah seorang pria dengan rambut berwarna perak, tinggi badan sekitar 180 cm, kulit agak gelap dan anting-anting berlian biru di telinga kirinya. Pamela mundur beberapa langkah dengan waspada sambil mengamati pendatang itu. Si gemuk dan yang lainnya mengalami patah tulang karena dipukuli Pamela, jadi mereka tidak bisa bangkit berdiri. Melihat pria berambut perak itu, mereka seperti melihat penyelamat hidup mereka. Bos, kamu datang tepat waktu. Jangan biarkan gadis ini melarikan diri. Saat pria dengan rambut perak ini berjalan mendekat, wajahnya baru terlihat dengan jelas. Dia sangat tampan, dengan bekas luka yang sangat dalam di sebelah kiri wajahnya. Dia memancarkan aura yang sangat kejam. Pria berambut perak itu mengangkat kakinya dan menginjak tubuh si gemuk dengan kuat sambil membentak, kamu bahkan nggak bisa mengurus seorang wanita, dasar pecundang. Pria gemuk itu kesakitan hingga wajahnya memucat dan kedua matanya terbelalak. Dia langsung jatuh pingsan. Pamela langsung menyadari bahwa pria ini adalah pelaku utama penculikannya. Dia mengernyit dan bertanya, siapa kamu? Pria ini bahkan bertindak sekejam ini terhadap bawahannya, jadi dia pasti bukan orang yang mudah dihadapi. Pria ini menatap Pamela seakan-akan dia sedang melihat seekor kambing yang akan disembelih. Dia berkata dengan nada bercanda, kamu nggak layak untuk tahu aku siapa. Pamela tetap tenang. Dia berkata, kalau begitu, apakah kamu juga ingin bersenang-senang denganku seperti mereka? Pria itu mengamatinya dengan tatapan jijik dan berkata, aku jijik dengan wanita yang sudah pernah dimainkan oleh Agam. Sambil berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol dari belakang pinggangnya dan membidikkan pistol itu ke arah kepala Pamela. Pamela seketika memicingkan matanya, tetapi dia tetap berkata dengan tenang, aku nggak punya dendam apapun denganmu. Meskipun aku nggak berguna untukmu, kamu juga nggak perlu membunuhku, deh. Pria itu tertawa dengan tidak berperasaan, menunjukkan satu gigi gingsul yang putih, layaknya vampir. Kalau dibiarkan begitu saja, sandera yang nggak berguna juga akan menjadi bahaya tersembunyi. Sambil berbicara, dia menarik pelatuk pistolnya. Namun, ponselnya tiba-tiba berdering. Gerakan pria itu terhenti, dia mengeluarkan ponselnya dan menerima panggilan itu. Mendengar ucapan dari ujung telepon lainnya, pria itu mengernyit dan berkata, apa? Bagaimana situasinya sekarang? Aku akan pergi sekarang juga. Saat panggilan ini dimatikan, Pamela sudah menghilang. Salah seorang bawahannya menunjuk ke arah jendela gudang dan berkata, bos, gadis itu baru melompat keluar dari jendela itu. Pria itu memelototi jendela itu dengan tatapan kejam dan menggertakkan giginya dengan kesal, kembali menunjukkan gigi gingsulnya yang putih. Hari ini dia tidak sempat mengatasi gadis sialan itu. Saat mereka bertemu lagi lain kali, dia pasti akan membunuh gadis itu. Pada saat ini, sebuah helikopter sedang terbang dengan cepat di udara. Di dalam helikopter tersebut, Ervin meningkatkan volume suaranya untuk mengalahkan suara baling-baling helikopter dan berkata, Tuan, berdasarkan kamera pemantau di jalanan tempat mobil van putih itu terakhir menghilang,
sepertinya orang-orang yang menculik Nona Pamela bersembunyi di gudang telantar itu. Dengan ekspresi serius, Agam berseru, mendarat. Bab 172. Setelah melarikan diri dari gudang itu, Pamela berjalan sendirian tanpa arah di lahan kosong yang gelap gulita. Saat dia jatuh pingsan, ponselnya dibuang entah kemana oleh penculik itu. Sekarang, langit juga mendung, awan gelap menutupi langit malam, bahkan tidak terlihat cahaya bulan sama sekali. Dalam kegelapan, Pamela tidak menemukan arah jalan, dia hanya bisa mencoba untuk bersembunyi di tempat yang tersembunyi dan mencari jalan pulang saat langit terang. Lahan kosong di pinggiran kota seperti ini lebih buruk daripada hutan belantara yang sesungguhnya. Di hutan, dia masih bisa bersembunyi di gua. Sedangkan di tempat ini, hanya ada lahan datar yang kosong. Di sekitarnya, selain duri dan rumput liar, tidak ada satupun pohon besar di mana dia bisa menyembunyikan dirinya. Rintik-rintik hujan mulai jatuh dari langit. Tanpa tempat berteduh, Pamela hanya bisa membiarkan dirinya terkena hujan. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki menginjak rumput liar ke arahnya dan cahaya senter yang menyinari ke segala arah dari belakang di lahan telantar ini. Ada siapa lagi selain para penculik dan bawahan mereka? Pamela menahan napas dan langsung berjongkok untuk bersembunyi di rerumputan. Langkah kaki itu mendekat. Sosok seorang pria tinggi berdiri di tempat yang berjarak 1 meter dari Pamela sambil menyinari Pamela dengan senter, menyilaukan matanya. Cepat keluar. Suara pria itu dingin dan tegas, nadanya sangat mengancam. Pamela tahu bahwa tempat dia bersembunyi sudah terdeteksi oleh pihak lawan. Dia pun mengambil segenggam tanah di tangannya. Dia melompat keluar dan melemparkan tanah itu ke arah wajah pria itu dengan kuat untuk membuyarkan pandangan pria itu. Pihak lawan mungkin memiliki pistol, sedangkan Pamela tidak bersenjata, jadi Pamela tidak akan bisa melawan orang itu secara langsung. Hanya dengan membuat pihak lawan kehilangan pandangannya, Pamela baru memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Siapa sangka, reaksi pihak lawan sangat cepat. Pria itu memiringkan badannya dan menghindari tanah yang dilempar oleh Pamela, lalu mencengkeram pergelangan tangan Pamela dengan erat. Pamela berpikir bahwa situasinya sudah gawat. Sambil menarik tangannya dengan kuat, dia mengangkat tangannya yang lain untuk menyerang pria itu. "Ini aku," kata pria itu. Nada bicara pria itu stabil dan kuat. Jarak antara kedua orang ini sangat dekat, sehingga suara pria itu juga terdengar lebih jelas. Keakraban suara pria ini membuat gerakan Pamela seketika terhenti. Kemudian, Pamela ditarik ke pelukan yang hangat dan dipeluk dengan erat oleh pria itu. Tangan pria itu mengelus kepala Pamela dengan lembut, seakan-akan sedang menenangkan anak kecil yang ketakutan. "Sudah, semuanya sudah baik-baik saja," kata pria itu. Kewaspadaan Pamela baru perlahan-lahan diturunkan. "Paman, kenapa? Apakah kamu terluka?" tanya Agam. Agam sepertinya tidak setenang biasanya, suaranya yang rendah juga terdengar gugup. Agam mendorong kedua bahu Pamela dengan pelan. Di bawah cahaya senter yang redup, dia memeriksa keadaan Pamela dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Pamela menggelengkan kepalanya dan mengedipkan matanya dengan kebingungan. Mengapa Agam bisa datang? Bukankah Agam mengatakan bahwa dia tidak memedulikan Pamela dan membiarkan para penculik itu melakukan apapun yang mereka inginkan padanya? Tadi, Agam bahkan tidak menanyakan berapa uang yang mereka inginkan dan langsung mematikan panggilan itu dengan tidak sabaran. Pada saat ini, hujan turun dengan makin deras. Agam tidak menemukan luka yang terlihat di tubuh gadis ini, dia pun menjadi lebih tenang. Dia melepaskan jasnya dan menutupi tubuh dan bahkan kepala Pamela. Supaya gadis ini tidak kehujanan sambil berkata dengan suara rendah, "Maaf, aku terlambat." Pamela melihat sikap aneh pria ini dalam diam, dia merasa tidak terbiasa. Sebenarnya, Agam tidak terlambat dan malah datang lumayan cepat. Sejak penculik gemuk itu menelepon Agam, sepertinya belum setengah jam berlalu. Setelah panggilan itu dimatikan, walaupun Agam langsung mengemudi dari kota ke tempat ini pun dia setidaknya juga memerlukan waktu 2 jam. Sedangkan dia tiba dalam waktu kurang dari setengah jam, cepat sekali. Bagaimana dia bisa melakukannya? "Tuan." Ervin berlari menghampiri mereka dengan napas terengah-engah dan bergegas membuka payung di tangannya untuk memayungi Agam. Melihat Pamela yang berada dalam pelukan Agam, Ervin baru membuang napas dengan lega dan berkata, "Syukurlah.
Nona Pamela sudah ditemukan. Nona Pamela, kamu baik-baik saja, kan? Pamela menggeleng dan berkata, aku nggak apa-apa. Cerita bersambung.